Beda ya Nasrani dengan Kristen? Beda. Bedanya? Beda. Kalau Nasrani itu keturunan Bani Yakub, orang Yahudi. Dan ahli kitab itu, ya Nasrani itu, dia melaksanakan hukum-hukum Taurat. Dia mengharamkan babi dan dia juga wajib bersunat. Nah, kalau Kristen bukan keturunan Yakub, bukan Yahudi. Terus juga Kristen ini makan babi, sedangkan Nasrani haram makan babi. Terus Kristen ada yang sunat, ada yang kagak, sedangkan Nasrani wajib untuk bersunat. Makanya saya bilang Nasrani dengan Kristen itu beda. Tapi Nasrani pengikut Yesus. Nasrani pengikut Yesus, iya, dia itu ada yang menyembah Yesus, ada yang tidak. Enggak, Nasrani pengikut Yesus bukan penyembah Yesus. Nasrani itu juga penyembah Yesus. Nasrani itu pengikut Yesus, sama seperti Kristen pengikut Yesus. Kristen bukan pengikut Yesus, pembangkang Yesus. Bisa seperti itu ya? Hah? Bisa contoh itu. Iya contoh nih. Kau kan Kristen. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Yang saya tanya, kamu kan Kristen. Tunggu, artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya tanya surat itu ada di mana? Kau gonta-ganti pertanyaan kau. Lanjutkan dulu yang itu, baru nanti kita bahas yang ke sana. Kau yang mana dulu yang mau dibahas? Yang itu tadi. Dua Yang kalimat mana? syahadat tertulis di mana? Dua kalimat syahadat, ya itu diambil dari Al-Quran. Quran surah Al-Fat, Muhammadur Rasulullahnya. Terus la ilaha illallahnya juga ada. Hah? Quran ditulis dengan siapa? Quran itu diwahyukan oleh Tuhan semesta alam melalui Rasulnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, dia ya, diwahyukan ya. Berarti itu diwahyukan langsung. Ya, diwahyukan melalui malaikat Jibril. Diwahyukan melalui Muhammad. Ya, disampaikan kepada Nabi Muhammad. Terus? Berarti dalam penyampaian itu Tuhan langsung menyampaikan dengan Muhammad. Ada juga yang seperti itu, contoh seperti perintah sholat ada. Yang saya maksud berarti Quran yang tulisan tadi kan masuk juga dalam itu kan? Disampaikan langsung dari Allah langsung ke Muhammad. Ada juga Allah melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, paham? Beda cara-cara. Jadi dua kalimat syahadat itu bagaimana? Tadi udah dijawab juga. Ulang kau. Ya, kata Muhammadur Rasulullah itu diambil dari Quran surah Al-Fat ayat 29. Bukan dari Tuhan ke Muhammad langsung, bukan dari Allah ke Muhammad langsung. Apa hubungannya? Yang ngaruh lah, di situ sebut Allah juga kan, dengan menyebut nama Allah. Berarti Allah menyebut nama Allah kan? Kau nanya ini yang betul dulu. Kau mempertanyakan syahadat lain di Al-Quran kan? Kata kau dari mana? Hah? Bingung saya, teman-teman. Kau gimana cara bertanyanya tuh dibenarin dulu. Iya, kan saya tanya, Quran itu kan yang diwahyukan langsung dari Allah ke Muhammad. Sedangkan yang saya sebut tadi, dua kalimat syahadat itu ada di Al-Quran. Berarti kan Allah itu dikutip dari Al-Quran. Oh, kutipan, dua kalimat syahadat itu kutipan, bukan dari Al-Quran. Memang kosakatanya ada di Quran. Kenapa? Iya. Berarti yang benar mana? Itu dari Al-Quran kah atau kutipan Al-Quran? Iya, dari Al-Quran kosakatanya. Iya, itu dari Al-Qurannya, ayat Al-Quran. Iya, dari Al-Quran. Aduh. Al-Quran doang, atau Aduh. Kutipan dari Al-Quran. Kutipan, berarti bukan dari Al-Quran, berarti bukan tulisan langsung dari Tuhan ke Muhammad, ada di situnya langsung. Ada Kalau kamu mau tekstual, maksud kamu itu ya apakah syahadat itu tertulis kan gitu, tertulis.
Di Al-Quran jawabannya tidak. Seperti yang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, satu ayat enggak. Enggak, itu kutipan dari Al-Quran. Di Islam. Syarat masuk Islam bukannya cuma itu. Namanya aja masuk rukun Islam. Enggak, maksudnya kalau kita mau masuk Islam, berarti cuma cukup Iya. ucapan itu sama mandi wajib. Kalau rukun Islam itu mengucapkan kalimat syahadat, habis itu setelah berucap kalimat syahadat belajar mandi wajib, berkhitan, habis itu sholat. Hitam, sholat. Jadi sesimpel itu. Berapa lama kira-kira? Berapa lama apanya? Ya enggak lama-lama lah kalau ngucapin syahadat. Iya, proses masuk Islamnya. Proses masuk Islam ya pernyataan diri itu paling 5 menit selesai. Berarti proses dari non muslim ke muslim paling lama 1 hari bisa. Kelamaan juga 1 hari. Syahadat itu kan cuma mengucapkan, mengikuti. Maka agak dikit sabar, izin ya Tat. Maksudnya tadi saya bilang kan paling lama. Iya. Berarti 5 menit bisa simpel ya. Kalau di Kristen kan harus 6 bulan. Paling cepat 3 atau 4 bulan. Loh, gini masalahnya, setelah kita melakukan pernyataan diri, bersaksi, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Hah? Nah, sabar Ustaz, saya potong. Di mana Kristen paling lama 46 bulan? Di mana tanya Abang Regan? Bagaimana lah kau Bang? Gimana? Di mana Kristen masuk Kristen tuh paling lambat kau bilang tadi 3 bulan, 46 bulan. Di mana? Protestan. Protestan. Waduh. Gimana diajarkan itu? Besok pun masuk Kristen boleh. Kalau di Masuk ke Kristen boleh. sebentar ya Bang, sebentar ya, izin ya. Kalau di apa namanya, kalau di karismatik itu 1-2 hari bisa. Tapi kalau di Protestan sejauh ini ada namanya pembelajaran, pemahaman tentang Allah. Tahu dulu kita yang mau kita kerja. Kapan? Di mana? Di Protestan, di Protestan Protestan. itu ada namanya belajar Sekte mana kau? bukan sekte. Aku udah kusebak. Sekte ini maksudnya apa sekte? Enggak, karismatik. Enggak paham sekte dia, Bang Olo. Enggak paham sekte. Kan yang kita tahu pertama Gini karismatik. Bang Tarigan, para. Gini para. Namanya Protestan, karismatik juga Protestan. Dan kau bilang karismatik. Enggak, di gereja itu kan ada contoh gereja Kristen Indonesia atau Huria Kristen Indonesia. Ada yang namanya GPDI. Kalau GPDI Itu sekte. Ada GKPI, GKLI, HKBP. Itu namanya sekte. Yang saya tanyakan, di mana ada aturan jikalau masuk di dalam Protestan ada harus ajaran iman, ini nggak ada. Besok kau masuk daftar ke gereja, berapa pendaftaranmu, uang bangunanmu kasih udah, kau sudah terdaftar, udah sah. di mana tuh? Gereja mana tuh? Protestan, HKBP. Di mana alamatnya? Nggak tanya alamat kalau semua itu. Kau tahu aturan dan peraturan ini. Kamu tahu aturan dan peraturan apa Protestan berkemuka? Tahu. Makanya saya bisa sebut. Secara aturan dari pusat ataupun dari Tarutung, bisa saya terangkan. Secara aturan dari Bible, bisa saya terangkan masuk Kristen itu pun begini, nggak ada kayak gituan. Kalau kau pingin 6 bulan, kau ke Katolik mau nikah, kau belajar iman dulu selama 6 bulan. Udah. Enggak. Kau Malua belajar dulu kau. Malua kau belajar selama 6 bulan. Tapi kalau masuk Kristen dari mana kau belajar? Iya, belajar Malua. Kau bilang dari mana? Belajar Malua itulah. Kamu Malua kau bukan masuk Kristen, kau udah Kristen. Malua. Itu masalah. Katekisasi itu yang Malua itu. Yang katekisasi itu memang diperuntukkan utamanya untuk yang Malua. Tapi kalau kita mau masuk Kristen dalam kondisi sebelum Kristen ataupun kita udah dewasa, kita kan akan belajar Malua juga, katekisasi juga baru bisa masuk Kristen. Itu namanya proses tadi. Sabar Pak. Gak enak juga kawan-kawan sebenarnya. Gini Pak. Aku kamu berawan, kita cuma mau ngasih tahu yang kita tahu kan. Salah koreksi. Sejauh ini kita tahunya seperti itu. Kalau masuk Kristen, contoh ya Bang, masuk Kristen boleh ke gereja atau ikut beribadah, bisa
besok pagi buka ada ibadah bisa kita masuk. Tapi kalau kita mau jadi warga gereja atau mau naik CD, ya kita harus belajar dulu. Belajar dulu selama 6 bulan baru bisa. Maka saya tanya kita tadi, kalau mau masuk, Iya, udah bisa saya jawab, saya tanggapi. jawab apa? Saya belum bertanya. Enggak, ini tanggapan dari ucapan ini sudah bisa saya tanggapi. Coba. Nah, gini. Kalau kau masuk Kristen, silakan ke gereja. Setelah kau gereja 3 bulan, daftarkan dirimu ke gereja. Contoh, ikuti aturan gereja. Contoh, uang bangunan, uang ini, uang itu, bayar semua. Sejauh ini, Bentar dulu. bentar. Sejauh ini ya, kita jangan nyebutin money lah. Finansial nggak usah disebut lagi. Sejauh ini, bahkan bangunan masih kayu pun, nggak pernah aku dituntut untuk bayar bangunan. Nggak pernah diharuskan bayar bangunan. Gini, Pra. Nggak, Aku gini, itu Pra. preminya salah. Premi ngabung salah. Sabar kau, Itu yang sabar. salah itu. Kau Ya, itu ya. nikah belum? Udah. Berarti kau stambok di gereja udah terdaftar belum? Udah ada selama Gereja. Iya, udah jadi warga gereja. Di stambok, yang artinya kau sudah menerima baptisan dengan juga pernikahan dari gereja itu ya. Udah. Artinya kau sudah sah menjadi satu jemaat dari gereja itu, betul? Betul. Ada emang bayar bangunan tuh. Tidak. Nggak ada, Ya, nggak pernah lanjut. ditagih. Serius, umur saya di gereja nggak pernah. Nggak pernah yang namanya wajib, nggak ada. Gini, Pra. Dari mana jalannya itu nggak ada. Gini aja. Di sini kau udah mengungkapkan Itu satu nggak benar dia Bentar. bilang. Itu nggak benar dia bilang. Ya, kayak izin bang, kayak izin nggak boleh seperti itu bang. Itu preminya salah demi Tuhan. Iya, dengar dulu. Sabar. Di sini kau udah mengungkapkan satu kebohongan. Kok Yang kamu gimana? Dengarkan baik-baik. Gak usah ngoceh dulu. Dengarkan baik-baik. Pembangunan masalah ke gereja itu bukan seperti ada orang yang mengasih, bukan. Itu dibagikan ke jemaat-jemaat sehingga disembelih. Emang pendetamu mau bangun sendiri? Nggak ada yang mau pendeta. Sekarang aku tanya sama kau, siapa yang bangun gerejamu? Tuhan. Bener dong. Sebentar bang, sebentar, dikit aja. Kalau nggak ada kuasa Tuhan bang, satu bata tertanam di atas bata lanjutan yang nggak ada. Yakin nggak? Manusia lah yang bangun. Manusia yang bangunnya. Benar. Oke. Jalannya manusia Sabar, yang Ustaz. membuat. Gini aku Ustaz ya, izin aku Ustaz. Ini aku argumen secara obrak-abrik dulu Ustaz ya. Gini. Gerejamu kan semen, dari batu, ada papannya, ada kayunya ya kan? Benar. Itu diambil semua secara dikasih Tuhan atau ada yang beli? Kalau jalannya dari orang yang dipercaya dengan Tuhan, diberikannya rezeki untuk memberikan pembangunan gereja. Simpel bang, simpel. Contoh, kalau seberang yang dibawa Ustadz masih nanggok bang, sedangkan tanggok, durung ataupun jaring itu dipakai untuk di air nangkap ikan. Ini dibikin di pinggir jalan untuk bangun masjid. Lebih sedih itu sih sebenarnya daripada bangun gereja yang datangnya dari Tuhan. Ada bangun gereja juga minta sumbangan kayak gitu. Yang salah kau. Sejauh saya Ada mau kau tunjukkan videonya. saya nggak perlu video edit tiap hari nampak Ustaz. Jalan itu Makanya. paling tinggi 5 kilo, tapi 10 mereka berjejer. Itu yang lebih sakit, saya lebih sedih sih saya lihat ya. Mau nggak mau kan, saya bagilah Oh, sih kan. Itu. jadi memberikan bangunan untuk membangun gerejamu, membangun gerejamu Tuhan. Tuhan yang memberi, menitipkan kepada manusia yang dia percaya, kepada jemaat yang dia percaya, diberikannya lah dari jemaat itu ke gereja. Maka terbangunlah gereja atas izin Tuhan. Paham Bang? Jadi nggak ada framing untuk pembangunan gereja. Sejauh mana? Bahkan kemana-mana dalam gereja tidak pernah. Iya. Jujur, belum pernah ada sekalipun pendeta berkhotbah mengomongkan uang wajib bangunan kita jangan lupa, nggak ada. Nggak pernah ada premi seperti itu. Itu premi yang salah. Iya. Ada di situ sekarang temanmu, tetanggamu yang gereja yang udah lebih tua dari kau lah. Di sampingmu lah dulu, ada nggak? Contoh entah pendetamu, entah apalah. Karena kita ngomong kalau kayak gini nggak bisa menjawabkannya. Ya, memang abang nggak
Enggak kayak gitu sebenarnya. Enggak kayak gitu sebenarnya. Sebenarnya itu seperti saya bilang tadi, Tuhan izinkan, Tuhan titipkan, ataupun Tuhan membangun gereja itu dengan cara menitipkan rezeki itu ataupun uang gereja itu kepada jemaatnya, maka jemaatnya itu memberikan ke gereja, dikumpulkan jadi satu, dibangunlah gereja atas izin Tuhan. Dalam artian apa? Oke, Yang membangun sudah. gereja, Tuhan mengizinkan. Dengar. Aturan dan peraturan gereja kan ada. Aturan yang seperti apa? Tolong dibacakan, Pak. Dengar dulu. Jangan langsung ngoceh kau. Kau kan cowok. Slow kau ngomong slow. Gini. Oke. Pertama itu gereja membuat satu yang namanya persembahan. Oke. Nah, dengarkan. Pembukuan di gereja ada, contoh kalau orang Batak bilang hamulateo, entahpun pemberian dari jemaat. Ucapan syukur. Iya, ucapan syukur. Nanti tiap minggu kan dibacakan ini di depan. Yang memberikan ucapan syukur minggu ini dengan karena apa? Karena dia sudah mendapatkan contoh rezeki atau anaknya selamat sampai ke kampung. Jadi mari kita doakan. Contoh gitu. Kan gitu. Jadi kan semua jumlah total yang sudah masuk dalam pembukuan itu kan dikalkulasikan menjadi contoh ucapan syukur minggu ini tanggal sekian, persembahan sekian ke pusat sekian, dikalkulasikan. Jadi pembangunan gereja mencapai contoh 1M 2M itu tidak berdasarkan contoh kau bilang tadi Tuhan memberikan ke jemaat memberikan kepada pendeta. Ketentuan pembangunan sudah ada, yaitu contoh per tahunnya 1,5 per kakak, dikalikan 260 kakak, dapat totalnya sekian. Itu uang pembangunan, ya. Jadi kalau untuk membangun gereja, kalau apalagi yang namanya prokes, itu sudah ada jumlah total minimnya sekian per kakak. Kalau contoh di gereja itu dibuat, nggak semua gereja membuat perpuluhan, ada perpuluhan, diambil dari situ mencukupi. Gitu, jadi semua lengkap, detail. Jadi kalau kalian dari Tuhan ke jemaat dan jemaat ke pendeta, bahkan pendetanya terakhir, yang adanya dari jemaat ke pendeta menyampaikan kepada Tuhan. Ini terakhir pula, pertama pula ke Tuhan, jadi lebih tinggi jabatan. Mungkin gini bang, Bang Holong, mungkin Jack Tarigan ketahuan Tuhan atau pendetanya kere gitu, makanya nggak diminta dia. Gini, ada juga sampai 5 tahun 6 tahun orang nggak dituntut masalah uang, masalah pembangunan, apalagi yang dia memang nggak mengikuti gereja itu, hanya bilang di situ, oh ini sudah menjadi jemaat gereja, cuman dia nggak pernah bayar tiap tahun. Kamu kalau tanya sama yang punya gerejamu, sama pengurus gerejamu, pasti bilang ada kita per tahunnya. Semua gereja itu kawan. Bang, kalau enggak dari mana bisa terbangun gerejamu? Bang, boleh juga ya gerejamu hanya gubuk-gubuk ya. Bang, aku di jemaat gereja GBKP itu ada gereja GBKP di sini, kami di daerah Jambi. Jadi gereja GBKP itu kan suku sama seperti HKBP. Kalau HKBP di Batak Toba, kalau kami gereja Batak Karo, dia pusatnya di Kabanjahe, Sukamakmur. Jadi di sini kami cuma beberapa suku kemarin. Ada cuma 20 kakak dalam satu gereja itu. Kembali ke tema lah, Jack. Iya, apa kau curhat gereja kau? Yang saya bilang kan, yang saya mau jelaskan, framing dia, kalaupun yang dia sebut tadi ada yang namanya uang pokok pembangunan gereja itu nggak ada. Itu yang saya nggak seneng, itu nggak benar gitu. Nah, jadi kalau mau balik ke tema mau kayak mana, Bang? Apa Ustaz? Saya mau tanya tuh Bang Holong sama dia. Betul nggak Yesus itu anak durhaka? Anak durhaka, emang kalau anak durhaka adalah anak yang membangkang kepada orang tuanya. Sekarang kayak orang tuanya yang mana? Yesus itu orang tuanya Maria kan? Itu yang salah. Tuhan itu, Maria hanyalah perumpamaan, dia numpang untuk dilahirkan. Bentar, Yesus bukan Maria orang tuanya, mamanya bukan Maria.
Udah. Orang-orang yang bertobat, orang-orang yang berbuat dosa itu, orang-orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Batas itu, orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikannya orang fasik akan bertanggung atasnya. Nggak ada tebus dosa, Jack. Tanggung sendiri di situ, Jack. Ya. Itu pribadi lepas pribadi. Yang kita sebut sekarang ini Tuhan. Tuhan itu di atas segala-galanya. Kata Dia kau bebas tadi buat ya. apa? Kata kau yang di tiang salib kan bukan Tuhan. Bener. Tapi Ya udah. itulah. Ya udah, kalau kayak gitu nggak ada lagi mau diperbahas, karena Ya memang iya, jalurnya artinya nggak apa? Kalau ya bukan Tuhan, hoa Iya. penebus dosa. Tuhan menebus dosa itu hoa. pas. Itu maksud saya. Yang saya sebut framingnya udah salah. Kenapa saya bilang salah? Ya bagus apa bro nggak mau, Pak Ustadz nggak mau dengar apa yang saya jelaskan, tapi Pak Ustadz mau menjelaskan, didengarkan, kan susah paham. Masalahnya kau menjelaskan bukan saya bikin paham, tambah bingung saya kalau kau jelasin masalahnya. Udah di framing duluan sama Pak Ustadz. Apapun yang disebutkan orang Kristen nggak bakalan ada benarnya, karena orang Kristen Masalahnya penjelasan kamu salah gitu loh. Pak Ustadz Jack. sebagai tokoh agama mayoritas takut akan penyerangan dari minoritas, makanya mengadakan ini. Yang kedua, takut nggak makan, makanya bikin live. Paham? Kau ngomong apa? Nggak, itu jauh menyinggung jadinya kan. Makanya saya bilang Kalau saya nggak buka live, Jack, uang datang sendiri saya. sekali tampil sekian juta, 22 juta kan, apalagi kayak kamu apologi ke Bang Juma kemarin. Ada berapa amplopnya, Tat? Aduh, Itu dosa. kau gak usah ngelantur ke situ. Mari kita fokus gitu. Fokusnya kemana? Ya iya tadi bikin bingung. Berarti kalaunya di tiang salib itu bukan Tuhan, gak ada artinya penebusan dosa dari Tuhan. Ya, itu yang salah. Kenapa bisa nggak ada? Lah kata kau itu yang di tiang salib bukan Tuhan. Secara garis besar, secara umum, secara global kita ketahui kalau Yesus itu anak tunggal Tuhan kan? Anak tunggal kan bukan Tuhan, betul? Anak tunggal Tuhan kan? Anak tunggal Tuhan berarti bukan Tuhan kan? Jack, Mau nggak? Jack. Mau nggak? Tunggu, Nggak, Jack. Tunggu, Jack. Bentar bang. Sabar. Tat, Gini, Pak, aku menjaga kau. Kau Enggak, menjaga udah. Sabar, kau sabar. Bentar. Udah Sabar. sabar. Tat, Utara kau baik-baik. Tat. Tahu, Emang dengar Ustadz kau. mau ngasih anaknya ke satu orang aja? Anak Ustadz dibiarkan mati untuk satu orang? Ustadz mau? Logikanya lah, Ustadz seorang bapak ngasih anaknya dibunuh untuk membebaskan satu orang. Ngapain saya nggak bakalan mau anak saya dibunuh, nggak bakalan mau. Tapi kalau Ustadz Tuhan, jangankan satu, semua anak saya dibunuh untuk orang itu nggak apa-apa. Berarti bapaknya kejam dong. Oh, itu yang salah. Beda dong. Katanya bapak yang mengasihi, bapak mengajarkan kasih, Yesus mengajarkan kasih. Berarti bapak kejam dong, membiarkan anaknya kayak gitu. Sebenarnya anaknya itu diduduk sebelah kanannya terus. Maka dengan cara itu dia bisa ngasih tahu ke orang-orang kalau dia sayang kepada umatnya. Anaknya itu dari dulunya, dari sebelum lahir pun di situ, di sebelah kanannya tuh. Jack di sebelah kanan, di sebelah kanan tuh lihat pakai apa, Jack? Kok lihat pakai apa? Kan ada tertulis. Aku akan naik ke surga, duduk Tukang di tulis sebelah kanan berapa? Tukang tulis pakai apa dia? Hidup dan yang mati. Hah? Tukang tulis pakai apa dia melihat? Pakai kayak teropong bintang gitu. Terus Muhammad itu kayak mana nulisnya? Loh, kok ke Nabi Muhammad? Bentar dulu ke bahas Nabi satu-satu kita. Sabar. Ya, kalau kayak gitu Muhammad kayak mana nulisnya? Kalau kayak gitu cara tanyanya. Satu-satu kau bahas Nabi Muhammad boleh, Jack. Tanya Nabi Muhammad boleh gitu. Kenapa kau nyebrang ke jawab pertanyaan saya coba?
ada. Bagaimana caranya? Sangat simpel kan? Coba Kan sebut mau aja. nyeberang. Jawaban pertanyaan saya nggak dijawab, Jack. Ya coba sebutkan dulu sepaham Ustaz lah. Bagaimana Muhammad itu nulis wahyu yang dari Tuhan itu? Cobalah. Bukan Nabi Kalau Muhammad nggak- yang tulis, Jack. Ya, Ya jadi siapa yang nulis Al-Quran itu? sekretarisnya, Jack. Mau sekretarisnya? Iya. Ya, itu bahasa sekarang sekretarisnya. Berarti Ya. Itu udah saya jawab, Jack. Hari Muhammad ya. Itu udah saya jawab, Jack. Nah, lalu jawaban saya mana, Jack? Kurang lebih berarti adalah jurnalis dulu yang menuliskan Alkitab itu. Kalau kayak gitu jawabannya. Jurnalis nggak, Bang jurnalis ya yang nulis Alkitab. Jurnalis loh, Jurnalis. Iya. Jurnalis. Paham nggak? Paham nggak? Jurnalis itu memang buka dulu Yohanes 3:13. Tapi kalau sekretaris Muhammad yang menuliskan Al-Quran. Jack, itu kan bahasa saya, Jack. Ya, padahal ya itu sahabat Nabi, Jack. Itu bahasa saya juga. Ya iya. Itu apa? Nah, lalu bagaimana? Lalu bagaimana tuh di kitabmu? Jangan pakai bahasamu. Hah? Gimana caranya kau menjelaskan kitabmu? Kita mungkin kita nggak pernah ini, Bang. Maksudnya Dari pertanyaan saya tadi dijawab lah. jawab yang mana? Jawab yang mana? Kalau bisa Al-Quran ditulis sama sekretaris Muhammad, kenapa tidak Alkitab ditulis sama Kau jurnalis? nyeberang, makanya kau lupa pertanyaannya. Itulah makanya kalau ngebahas sesuatu itu, Jack, fokus dulu satu dulu gitu. Jangan nyeberang. Kalau nyeberang pasti lupa kamu nanti. Lanjut lah, Bang Holo. Cuma saya menggambarkan aja kan. Kenapa bang? Tadi kau bilang kan anak Tuhan. Coba buka dulu Yohanes 3:13 dulu. Yohanes kah kisah para rasul? Yohanes 3:13. Yohanes 3:13. Ayolah. Coba lu pernah. Kenapa dengan itu bang? Coba lu baca baik. Tidak seorang pun naik ke surga kecuali tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain dari pada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Paham bang? Siapa yang naik di surga? Anak manusia. Siapa yang turun dari surga? Anak manusia. Yesus siapa? Anak Tuhan. Kok beda ya? Kok beda ya? Apa ya? Saya simpel aja. Simpel aja ya bang. Simpel aja. Banyak kali makan garam lebih pahit, bukan asin lagi. Seperti itu. Terlalu dalam kita membacanya, maka kita nggak akan lagi waras. Oh. Sehingga nggak kau tidak mau membacanya, sehingga kau membawakan modal dari kepribadianmu. Karena terlalu dalam kita membacanya, maka kau menjadi Bukan. sulit. Bukan itu. Sehingga kau membawakan isi kitab ini semua modal dari kepribadian pemikiran sendiri. Bukan. Itu. Kenapa dia begitu? Bukan, coba. Bang, paham nggak? Ya. Manusia, aku Tadi ini tanya kau manusia. baik-baik. Ini aku nggak pakai pemikiranku sendiri, tidak Aku nggak dari, punya pemikiran. dari mana-mana, melainkan dari yang tertulis dalam kitab. Tadi pertama aku bilang yang naik ke surga siapa? Anak manusia. Yang turun dari surga Ya. juga siapa? Ayo. Abang kalau kayak gitu cara bacanya kemana pun nggak bakalan sampai. Loh. Aku ngikutin. Udah lah, ini dia. Kenapa, Jack? Kenapa? Kita simpel ya. Abang kan sama
Marga apa bang? Sama orang tua. Semargamaku. Aku nih, kau kan Tarigan, aku Manado, sama kita. Oh, ya abang dengan keluarga abang kan katanya mau syahadat. Mudah-mudahan dengan abang bersahadat maka kehidupannya akan lebih baik ya. Aku pun kayak gitu kan. Amin. Semoga aku naik ini bukannya mau apa-apa, cuma mau framing apa? Tadi agak keras tuh gara-gara abang framing masalah pembangunan gereja diwajibkan nggak ada. Di kita nggak ada. Di kita ya, entah kalau yang lain atau di daerah abang kita nggak tahu. Baru yang kedua toleransi. Kalau bikin anunya jangan jauh kali lah, kasihan sama yang nengok kan. Orang naik langsung emosi. Kalau bahasa-bahasa kayak gini kan. Lanjutannya sih, udahlah kalau ada salah saya minta maaf lah Tat. Ada lagi Tat yang mau ditanya sebelum saya turun? Ya kalau saya nggak ada lagi jadi. Bongolong tahu tuh. Karena sih payah Tat. Kalau kita nggak percaya atau kita nggak tahu akan itu tadi, payah disebutin kayak yang tadi dikasih tahu abang tadi kan. Yohanes tadi itu. Susah Ya, itu. paham. Kalau kita pakai Kalau ilmu kita manusia, tidak percaya. nggak bakalan apa? Ya, Pakai ilmu dengar. kekuatan manusia itu nggak bakalan bisa itu bang. Swear. Satu Ya, ayat itu kenapa? doang kan. 34 tahun aku di dalam. Pakai Memang pakai gitu. tenaga Kalau ini tidak apa? percaya, Ini. kalau kita tidak percaya memang sulit. Maka Iya. dikatakanlah yang penting kami percayakan aja. Bukan, nggak ada. Aku nggak pernah aja. kasih itu. Sumpah. Oke. Nggak pernah aku kasih itu. Kalau kita secara data mau kita uji, Itu ku bilang bang, data itu adanya di sini. Itu kan tertulis. Kayak mana pemahaman? loh. Ketika kamu mau buat di sini, kamu belajar dari mana? Kalau kau tidak mau pelajari ini, Duluan lah hati ini disebutkan bang, baru bisa itu. Kalau Oh. tidak ada hati ini maka duluanlah tidak hati ada. ini tiadakan dulu. Bukan Boleh. ditiadakan. Tahu abang kenapa aku bilang kayak gitu? Kalau nggak ada penyampaian Tuhan melalui murid-murid yang nggak ada tulisan itu. Kalau nggak ada Tuhan Menyampaikan, oke. Menyampaikan kepada murid-murid yang tidak ada tertulis. Oke. Betul. Menyampaikan kalau tidak ada disampaikan Tuhan kepada murid-muridnya, ikuti kamu ya. Nah, tidak ada tertulis itu. Oke. Ketika kamu ingin mengetahui pelajaran daripada Tuhan tadi yang disampaikan kepada muridnya, kamu harus mempelajarinya dari mana? Kita membaca itu dengan cara berserah diri ke Tuhan. Kalau kita mengandalkan tenaga manusia nggak bakalan dapat. Ya, artinya satu kamu ayat. harus belajar ini dulu kan, biar kamu tahu. Berserah Cukup kepada dibaca Tuhan. kan. Mempelajari itu kan cukup dibaca kan. Oh, cukup dibaca. Oke lah, boleh. Ditanya Cukup dibaca, hati pun yang aku nggak tahu bisa kan. lawan. Udah. Kalau abang bilang udah nggak bisa nggak ada Makanya lagi. gini, ketika kamu mengatakan cukup dibaca, ya memang nggak bisa saya lawan. Karena apa? Apapun yang bisa kamu baca cukup dibaca aja, jangan kamu simak, jangan kamu Nggak dipahami maknanya gitu ya, nggak dipahami, nggak dipelajari. Kalau ke situ Karena arahnya, itu kalau kita cari lebih maknanya dari tadi, 466 mengatakan utusan, kamu tetap mengatakan Tuhan, ya. Siap. Karena itu, karena cukup kamu baca aja. siapa Nggak yang kamu ngomong simak itu? dulu, nggak kamu pahami. Itu Tuhan. Siapa yang ngomong itu Tuhan siapa? Siapa yang disebut Tuhan ini siapa? Oh, jadi Yesus bukan Tuhan. Nggak ada. Saya bilang tadi kan, Tat. Nggak ada. Saya bilang Tuhan. Oh, jadi Yesus bukan Tuhan ya. Oh, Yesus oke. anak tunggal Tuhan, anak tunggal Allah Bapa. Nggak kayak gitu saya bilang Tat. Jadi yang Iya, Ya anak Tuhan dia bilang, dia bilang anak Ya, sama- Tuhan. sama- Makanya sama. saya tanya tuh